محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال, marilah dalam kesempatan di hari Jumat yang penuh berkah ini kita mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah sehingga kita dapat menambah-nambah ketakwaan kita dengan menuntut ilmu, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam takut kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimakumullah. Rukun yang keempat, nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh atau kelakuan menegakkan itu, dan baginya itu 4 derajat. Nah, kita disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi ada hukumnya kita wajib, ada yang haram, ada yang harus, ada yang mubah. Nah, yang ini kita rukun yang keempat, nafsul ihtisab, yakni kelakuan menyuruh. Menyuruh itu namanya apa? Kelakuan kita menegahkannya itu namanya apa? Lakunya. Nah, itu ada 4. Jadi kita ada suruh-suruh aja, ada ilmunya. Nah, kalau kita mencegah aja, ada juga ilmunya. Nah, yang pertama, derajat yang pertama, at-ta'rifu, yakni memberitahu akan seseorang yang berbuat akan sesuatu pekerjaan yang mungkar dengan babalnya, maka yaitu lazim atas seorang menegur dan mengajar. Inya kada tahu bahwa itu adalah dilarang. Inya kada tahu bahwa itu adalah mungkar. Ini pada orang inya babal. Itu manjuntan itu kada boleh. Kada tahu inya pada itu kada boleh. Menyambat orang kada boleh, kada tahunya kada boleh, sangkanya boleh aja, kada pahaminya bahwa itu dosa besar, kada tahunya. Berbohong itu kada boleh, kada tahunya. Sombong itu kada boleh, kada pahamnya apa itu arti sombong. Nah, kada paham pada ini kayak ini babalinya kada pintar. Nah, lazim atas seorang menegur dan mengajar akan sembahyang. Ini kada tahu sembahyang. Nah, yuk sembahyang. Orang kada bisa nya. Nah, dilajari. Nah, kada paham. Nah, menegur dan mengajar akan sembahyangnya seperti meninggalkan ia akan tumak ninah. Kada bertumak ninah. Sembahyang juga nya, tapi kada betul tumak ninah. Sangkanya sudah bertumak ninah itu, saya belum. Tumak ninah itu berhenti sebentar, sekumat, sakadar membaca Subhana Rabbiyal A'la. Nah, bagaimana? Nah, itu maknina. Lalu kita melihat orang itu kada bertumak ninah. Nah, ya bang, ditagur sudah babalnya, maka sudah ditagur beberapa kali, tatap aja. Nah, kada bertumak ninahnya di dalam rokok atau di dalam sujud dan barang sebagainya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut ketika mengajar akan dia. Nah, dilajarin itu orang yang kada tahu, dilajari kelakuannya yang menagur, dilajari. Nah, ikam salah tuh kada bertumak ninah. Nah, lazim tuh menagur.
Kada paham niat. Nah, memberitahu. Nah, jadi menagur orang itu yaitu memberitahu bahwasanya pian itu ada betul maknina. Barang rokok. Allahu Akbar. Belum lagi begana langsung langkung tidak. Nah, Allahum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami'na. Nah, ada betul Madinah ngarannya. Ada betul Madinah. Kenapa sih lambat? Kan tidak lambat. Sakit awak sudah. Si imam cepat. Allahu Akbar beganainya. Ya Allah liman hamidah. Sik tang anone lambat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidahnya. Allahu Akbar boleh pulang langsung. Ada betul Madinah ngarannya. Imamnya cepat. Allahu Akbar imam. Madinahnya sami Allah liman hamidah. Ucap Madinahnya kita nang lambat nih kada sempat betuma. Nina kalambatan Allahu Akbar aja. Sami Allah liman hamidah ya imam. Sami Allah 4 juga. Belum lagi tegana. Nah, tuh. Ngarannya pada bentuk kita goreng. Encel yang anu betul Madinah dulu satu umat. Oh ini itu aja jadi padai tetap aja. Atau waktu sujud, nah juga waktu sujud. Allahu Akbar. Nah sidin Allahu Akbar di bulan. Nah pada sempat sidin batu maknina. Anda batu maknina taburirit. Atau salah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wujud. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini salah. Bujurakan tuh ditagur, tajim menagurnya. At-ta'rif diberitahu. Itu salah ngarannya. Atau waktu i'tidal ya juga banyak. I'tidal kada betul maknina. Rukuk sudah tadi. Sami Allahu liman hamidah. 1 2 3. Nah, kada betul maknina juga. Belum lagi. Sami Allah liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kada bergema dina. Dipadai itu at-ta'rif dipadai menagurnya. Menagurnya di at-ta'rif diberitahu. Dilajari dan barang sebagainya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut, yang kasar. Begini, kalau sampur akalan sudah yang ada belajar sama, dimamai jangan di sini lemah lembut dilajari, diberitahu sedikit. Itu namun karena pian tu namanya karena angin, tampur angin deras. Di sini kan deras lagi angin basi sudah. 1 2 3 4 kan kada hidup lagi sudah dingin. Tabuka pian aurat, nah batis tabuka, angkat batis, terlalu angkat mukana, kelihatan batis batal pian sembahyang, terbuka aurat, jangan lagi kena mukana tu ke hadapan mukan. Tutupi batis, jangan mampas nak kaya dastar, tutupi. Namanya hendak mampasan dastar tu paus di kausi. Derajat yang kedua itu tadi memberitahu lah, nah kayak ini nang sembahyang membujur, nah kayak ini jangan lagi kam sembahyang ke itu, mencegah kemungkaran, menyuruh kebaikan, memberitahu.
Nang surang tahu juga. Namanya surang kada tahu juga jangan gaya tahu. Surang kada tahu juga nang urang menyarik ulang. Darajat yang kedua al-wa'zu, yakni menjagakan dan mengingatkan dengan menakutkan dan dengan menyukakan dan memberi nasihat akan orang yang mengerjakan maksiat. Nah, dijagakan inya supaya jangan melaksanakan maksiat, diberi nasihat, dijagakan dan mengingatkan. Ibadah dijaga, diingatkan pulang. Nah, kini kau sembahyang lah. Jamano kena dunia ada bisa ngikut. Sudah kau sembahyang pian diingatkan, dijagakan. Itu al-wa'zu ngarannya. Ikam di mana? Ulun di anunya sudah kau sembahyang. Setemat lagi. Nah, kita sembahyang lah. Ini waktunya parak dah. Kayaknya kaliwatan. Nggih, ini menjagakan ngarannya. Imbah tu mengingatkan al-wa'zu. Itu ngarannya menyuruh ya Allah, menyuruh kebaikan. Jangan bersembahyanglah, mencegah kemungkaran. Itu. Jadi kadang mesti kita tuh ada orang buat maksiat lalu kita menyuruh dengan mulut kadang. Mengingatkan itu juga menyuruh kepada kebaikan. Kayak kita ini belajar Allah, ini kita menyuruh kebaikan. Nah, mencegah kemungkaran. Dan mengingatkan dengan menakutkan. Karena kayak namanya kada sembahyang kita masuk neraka sekali, nak kayak kada sembahyang fardu kan sekali disiksa Tuhan 500 tahun. Jangan ikan masuk neraka ikan. Karena api juga kan sakit ikan. Itu ngarannya menakutkan. Dan dengan menyukakan ikan namanya sembahyang tu nak kayak ikan di dalam dunia ini nyaman, tenang hati. Kada ada orang namanya penyembahyang tu nang sakit benar tu ada. Sakit-sakitnya orang sembahyang tetap aja ada, nyaman aja tu lah. Ada terlalu sakit benar. Nah, jadi kan bujur-bujur sembahyang nasihati. Nah, memberi nasihat, menyukakan. Nah, kena kan di akhirat kena ngarannya kena kasurga pula kena kan. Nah, memberi suka. Nasihat ngarannya akan orang yang mengerjakan maksiat padahal ia mengetahui akan kejahatannya, seperti orang yang mengakali akan minum arak atau berbuat zalim. Nah, dinasihati atau mengakali mengupat. Nah, mengupatnya menggibah, menguyak orang. Nah, dipadahi mengupat orang itu guna dosanya, besar dosanya mengupat orang itu, alahan pada berzina. Nah, dipadahi kayak itu. Jadi kamu jangan lagi mengupat-ngupat orang. Ini mengakali nih akan manusia. Padahal ia mengetahui sekalian yang demikian itu haram. Tahu idenya. Maka sugiannya bahwa dijagakan. Inya tahu aja mengupat orang itu haram, lalu dijagakan. Jangan menolak ya. Dan mengupat orang pulang nih kan, dijagakan. Maka sugiannya bahwa dijagakan dan ditakutkan dengan siksa yang datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan daripada dalil Al-Quran. Namanya kita diisi dalil. Dan dihikayatkan kepadanya kelakuan orang yang saleh-saleh yang dahulu-dahulu. Makanya kita urus komposannya pakai saya, pakai guru kubari ya gini. Guru bari, guru ambil khutbi, kisahkan sini. Guru bangir, guru Salman Mulia, pakai saja. Kisah-kisah orang yang saleh-saleh, kisah di dalam Al-Quran itu kan banyak juga kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Lut, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi, banyak
tapi yang dikisahkan itu adalah orang-orang yang saleh. Kelakuan orang yang saleh-saleh. Dan diringankan akan dia dengan berbuat kebajikan, artinya dimudahkan, dibantunya supaya berbuat kebaikan. Nah, ini ada bisa tape tukarakan atau bari tape. Ini ada bisi baju koko. Nah, cariakan baju koko, pakaiakan. Ini ada bisi kopiah, unjuk kopiah, diringankan untuk berbuat kebaikan. Artinya dibantunya berbuat kebaikan. Dan sekalian yang demikian itu dengan kasih sayang kepadanya. Itu titik anunya nih, kesimpulannya dengan kasih sayang. Dan dengan perkataan yang lemah lembut. Inilah nang dicontohkan oleh guru sekumpul bari lemah lembut. Nang dikisahkan cidin. Dan jangan dengan perkataan yang keras, dan jangan dengan perkataan yang memarahkan dia akan dia. Jangan inya maulah sarik gara-gara perkataan kita nang keras benar. Nah, nang lemah lembut aja supaya inya hatinya katuju mendengar kasih sayang. Derajat yang kelima memarahkan akan dia. Derajat yang ketiga apabila tiada memberi manfaat. Nah, jadi derajat yang pertama tadi yaitu Jasidin memberitahu. Yang kedua nasihat. Yang ketiga Pak, apabila tiada memberi manfaat akan dia dengan perkataan yang lemah lembut. Nasihat sudah, diberitahu sudah. Nah, lemah lembut sudah, dan dengan pengajaran dilajari sudah. Sembahyang kayak ini, sembahyang kayak itu, salam kayak ini, berwudu kayak ini, kayak itu sudah. Maka menegur akan dia dengan perkataan yang keras dan dengan perkataan yang kasar. Nah, sudah lemah lembut, sudah diberi macam-macam, sudah diringankan, kadang juga. Dan jika patut dimaki akan dia, maka harus dimaki akan dia. Tetapi jangan dimaki akan dia dengan perkataan yang sangat keji. Jangan. Seperti kata ia berzina dan melakukan mukaddimahnya, dan jangan dimaki dengan perkataan yang dusta. Tetapi dimaki akan dia dengan perkataan yang tiada sangat keji, seperti dimaki akan dia dengan katakan akan dia, ya fasik, wahai orang fasik. Itu aja. Atau namanya dimaki dengan dasar ini berzina nih orang. Nah, itu jangan di sini. Atau dikatakan dia ya ahmak, yakni hai orang yang kurang akal. Atau dikatakan dia ya jahil. Jahil itu artinya ada tahu. Tiadakah engkau takut akan Allah Ta'ala? Atau dengan katanya ya ghabi, yakni hai orang yang dungu, dan barang sebagainya. Tetapi dan sebagainya, tiap-tiap yang dibilangkan memaki akan dia, dan sekalian itu sekira-kira hajat jua, dan jangan berlebih-lebihan. Sakadar hajat aja, jangan berlebihan memakinya, itu jangan memakinya. Kalau memang itu inya itu patut dipakai di sini, lamunnya kada patut, lamunnya kada pas, kada usah. Derajat yang keempat apabila tiada memberi manfaat, dimaki suka diberi manfaat juga. Yang demikian itu maka ditegahkan akan dia dengan tangan. Boleh dengan tangan. Seperti dipecahkan alat permainan yang haram, dipecah. Dan ditumpahkan araknya. Boleh.
dan ditinggalkan pakaian sutra daripada kepalanya, nanti dipaculakan, atau daripada tubuhnya, karena kada boleh kan pakai sutra lakian, dan ditegahkan akan dia daripada duduk atas hamparan sutra, dan ditolakkan akan dia daripadanya, atau dikeluarkan akan dia daripada rumah yang dirampasnya dengan ditarik tangannya atau kakinya, dan barang sebagainya sekira-kira hajat juga diperlukan juga, namanya memang kayak itu. Nah, dan jangan berlebih, dan jikalau dapat ditumpahkan araknya maka jangan dipecahkan bajananya. Dan jikalau tiada memberi manfaat yang demikian itu, melainkan dengan dipukul dengan tangan atau dinding, atau ditendang dengan kaki, maka harus berbuat akan dia dengan demikian itu. Boleh aja sedikit, harus saja. Namunnya memang itu kayak itu sudah keadaannya memang harus kayak itu, ya sudah. Syahdan, adab orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan itu 3 perkara. Pertama, keadaannya alim. Nah itu dulu, artinya yakni mengetahui akan hukum sesuatu yang disuruhnya dan yang ditegahnya. Itu dulu, tahu dulu. Namanya kada tahu bahapa menyuruh orang, tapi nya tahu juga dengan hukum syarak, karena orang yang jahil hukum sesuatu itu tiada sah menyuruh dan menegahkan. Itu dulu. Jadi nang menyuruh tuh harus tahu dulu bahwa itu kada boleh. Kedua, keadaannya itu warak, supaya suruhnya dan tegahnya itu lebih berkesan, dan hendaklah sekira-kira hajat yang memberi manfaat juga, dan jangan berlebih-lebihan daripada hak yang diberi izin oleh syarak. Jadi yang memberi itu orangnya warak, arti warak itu menjaga daripada yang haram, itu warak. Ketiga, keadaannya itu husnul khuluq, yakni baik perangainya dengan lembut dan jangan dengan keras, dan jangan marah, karena dengan baik perangainya itu dapat memberi manfaat dan segera diterima oleh orang. Nah, jadi nang beri mencegahkan nahi mungkar itu orangnya alim, warak. Kemudian ia itu bagus pekertinya. Jadi orang ngadanya mendengar tuh katujuhnya ampatnya. Dan dalil yang menunjukkan adab yang 3 ini yaitu sabda Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, berkat kita menuntut ilmu, berkat kita mendengar ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala